Dan pada normalnya muslim itu kita bisa contoh benar-benar Rasul dan Rasulullah. Rasulullah itu hidup normal ya, beliau berbisnis, berdagang, lalu beliau berdakwah. Ya, kemarin saya baru ingatin itu teman-teman dai, jangan berdakwah dengan tangan menengadah ke atas seperti ini. Maaf ya, ini saya sering sampaikan, jadi dai itu jangan gampang tangan terbuka di atas. Jangan minta-minta untuk kamu berdakwah. Gak layak agama ini dibikin murah meriah seperti itu. Iya kan, dalilnya mereka selalu bilang, oh enggak, ilmu itu mahal apa segala macam. Ya, saya tahu ilmu itu mahal. Makanya Allah spesialkan segumpal daging 3,2 liter itu ada di kepala kita buat nampung ilmu. Kalau dianggap ilmu itu murah, mungkin kita akan dibuat seperti sapi. Gitu loh. Ini yang penting untuk dipahami. Siapapun wajib berdakwah, seorang muslim. Dan gak boleh tangan kita itu menengadah ke atas seperti ini. Dan itu termasuk menjadi muslim yang terstandarisasi. Iya, itu yang standar kan? Standar. Oke, sekarang kita lihat Rasulullah dengan sahabat yang utama. Kita lihat cek dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Mereka gak hidup dari sedekah orang. Mereka berdagang, mereka punya bisnis yang mantap, mereka berdakwah dengan itu. Artinya apa? Mereka kaya, mereka berdakwah. Tapi yang menariknya adalah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kita dengar, nih orang samping saya nih, masuk Islamnya karena iseng. Iya kan? Karena iseng. Coba-coba. Bener ya? Ya. Tapi rela habis 12 miliar untuk di agama ini. Boleh dijelasin? Jadi seorang mu'alaf. Luar biasa. Beliau itu alumnus kedokteran. Fakultas kedokteran. Iya dong. Jadi luar biasa girohnya. Giroh itu yang perlu ya, semangat untuk ya menampilkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang paling menarik lagi, beliau itu sempat viral ya, karena rela untuk menjual aset di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kita baca tuh ya kemarin ya, beberapa tahun ketika COVID melanda, beliau itu menjual aset sebanyak 12 miliar. 12 miliar. Dan prinsip beliau itu adalah harta merupakan titipan dari Allah. Insya Allah, ya itu nanti bisa dibawa ke surga oleh Ustaz Koko Stephen. Namun sebelum kita undang beliau, sudah hadir di stage kita ini ada Ustaz Indra Suhairi, biasa sudah ada Ustaz Heriansah. Ini adalah tokoh-tokoh umat Islam yang ada di Sumatera Utara untuk meningkatkan gairah kita bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Kita akan undang ya Koko Stephen. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya pengen dengar semangatnya. Takbir. Takbir. Teman-teman, sama kita memuji Allah Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang diberikan. Sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita yang berhadir pada hari ini merupakan orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian, di samping saya hari ini alhamdulillah telah berhadir guru kita, tapi tidak mau dipanggil Ustaz. Masya Allah. Jangan. Ya jangan Ustaz ya, manggilnya Koko. Bukan baju Koko, tapi namanya Koko Stephen. Alhamdulillah ada Koko Stephen yang dari bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa dulu teman-teman di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Sehat. Sudah berapa lama di Medan, Bu?
Sudah sekitar 15 jam. 15 jam. Udah makan durian? Udah dong, harus. Udah makan lontong Medan juga ya? Lontong sudah. Lontong, alhamdulillah. Teman-teman, ikhwan dan akhwat sekalian, seperti yang sama kita ketahui bahwasannya Ko Stephen ini merupakan seorang mu'alaf. Alhamdulillah. Dulunya, kalau sekarang sudah tidak mulai dipanggil mu'alaf ya? Malu dong. Masya Allah. Nah nanti teman-teman kita akan ngobrol. Tadi pas kita briefing, dia bilang hari ini kita akan ngobrol mengenai bagaimana menjadi seorang muslim yang benar. Yap. Jadi jangan-jangan kita yang orang Islam dari lahir, mama, bapak, kakek kita ini orang Islam, kita belum jadi Islam yang benar. Kita akan belajar sama orang yang Islamnya enggak dari lahir. Setengah perjalanan hidup. Setengah perjalanan Kurang lebih. Masya Allah. Penasaran ya teman-teman ya? Insya Allah kita langsung aja. Tapi sebelum kita mulai, kita sama berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ceritakan sedikit mengenai, mungkin sedikit aja, perjalanan hingga menjadi seorang mu'alaf sampai menemukan titik, oh ternyata menjadi muslim itu seperti ini. Tafadhol. Ya, jadi seperti yang disampaikan sama MC ya. Kalau diceritakan sedikit ya masuk Islamnya karena apa ya? Tadi sudah dijelaskan. Iseng. Kalau kita melakukan sesuatu karena sebuah alasan, pasti akan ada alasan. Bukan sesuatu. Masya Allah. Jadi Ko Stephen ini tinggal di Bandung guys. Suaranya pelan, harus pakai mic, gak kayak orang Medan ya. Orang Medan ngomong aja kayak berantem ya. Ini kita bismillah. Oh gak ada mic-nya? Ya pinjam dulu ya Pak. Jadi yang tadi saya bilang iseng. Kenapa kalau perbuatan iseng itu kadang-kadang kan nggak membutuhkan alasan yang logis ya. Kita melakukan sesuatu karena kita sukai, kita melakukan sesuatu karena kita yakini itu layak untuk kita lakukan. Kenapa saya selalu pakai kata-kata iseng? Karena saya sendiri mencari-cari juga ternyata nggak punya alasan yang benar. Kalau ada 1-2 orang mungkin punya alasan yang luar biasa yang sering kalian dengar di luar sana, mungkin di YouTube, mungkin kalian lihat kajian atau apa. Ya itu mereka punya alasan, kalau saya sendiri nggak punya. Kalau dibilang saya karena mimpi, khawatir nanti suatu saat saya diberikan ujian sama Allah, mimpi bertemu yang lain, nanti malah masuk agama yang lain. Kalau saya nanti bilangnya karena ada perempuan, dulu nggak ada perempuan, nggak kenal perempuan dulu. Ya sekarang ada istri sih, maksudnya dulu kan nggak ada. Ya, terus kalau dibilang karena ada orang yang mempengaruhi, ada yang mengajak, enggak sih, saya nggak ada yang ngajak saya. Kalau dibilang juga mimpi, khawatir lagi itu tadi, ya mimpi yang lain. Gini, maksudnya saya nggak punya alasan apapun untuk masuk Islam, sehingga saya juga nggak punya alasan apapun untuk keluar dari Islam. Saya rasa itu cukup ya. Masya Allah. Tidak punya alasan untuk masuk Islam dan tidak punya alasan untuk keluar dari Islam. Iya. Takbir. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, baru kali ini kita dengar ada orang iseng masuk Islam. Orang iseng pindah agama. Orang iseng tuh kalau kami, saya tuh orang Binjai. Kami tuh kalau di Binjai iseng datang ke Binjai Supermall, itu iseng. Ini isengnya pindah agama. Aneh itu, Masya Allah. Tapi memang Masya Allah, seiring perjalanan, jadi bukan belajar dulu baru masuk Islam ya, Nggak ada. Nah ini makanya yang saya juga mau sampaikan di sini ya. Kita di Mu'alaf Center juga bikinin program untuk memberi pengetahuan umum, masyarakat umum. Kalau sampai kalian melihat atau mendengar atau bahkan menyaksikan atau menjumpai langsung orang masuk Islam, dia bekas membuka agama yang lalu, ya. Agama apapun itu yang lalu sebelum dia masuk Islam, dia pembuka agama yang lalu dia bilang misalnya nih, kita ambil logikanya bareng-bareng ya. Kalau dia bilang pada saat itu dia galau, lalu dia buka Quran, lalu dia masuk Islam, itu buat saya nggak logis ya. Kenapa? Sekarang saya kembalikan ke kalian, Bapak Ibu sekalian. Raffi, kalau lagi galau,
sebagai umat muslim, apa yang kalian buka? Seharusnya Al-Quran. Exactly, tepat sekali. Ya, logika kan? Tapi kebanyakan kalau galau buka Spotify, buka Joox. Ya itu beda zaman, nanti aku nggak ngerti nih. Oh iya betul. Nah, cuman gini loh, kalau lagi galau, kitab agama apa yang dibuka? Kitabnya apa? Tetap kembali ke Quran. Mereka yang di sana, kalau mereka bilang mereka itu agama apapun dia dan dia taat, nggak mungkin dia buka Quran. Logik? Masuk akal? Masuk kan? Ya, karena pada saat dia galau, dia akan buka kitab agamanya dia, bukan buka Quran. Karena agamanya pasti dia buka. Iya, ya karena dia bilang dia orang yang taat dan beragama. Sama Pak Bu sekalian, ini kayaknya sabotase. Sabotase gitu. Mixannya nggak masalah dari tadi. Jadi pada saat kita galau dan kita bilang kita orang yang taat, pasti kita buka kitab yang kita yakini. Udah itu aja. Makanya kalau sampai ada mu'alaf yang bercerita ke kalian, dia itu membuka agama yang lalu, apapun agamanya, ya, dan dia orang kita bilang yang kafir yang taat, lalu dia tiba-tiba galau dan dia buka Quran lalu dia masuk Islam, saya bisa pastikan kurang lebih setengah dari ceritanya adalah kebohongan. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang, cerita saya masuk Islam itu nggak menarik, karena cuma dasarnya cuma iseng doang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita setelah kita masuk Islam. Iya toh? Betul. Itu prosesnya kan. Makanya yang tadi sama Raffi disampaikan adalah bagaimana menjadi muslim yang seharusnya. Karena kalau yang saya lihat selama ini standar muslim seharusnya. Orang itu selalu berada di bawah garisnya. Jadi pada saat mereka melihat orang muslim melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim, mereka akan takjub. Hari ini orang takjub sama penghafal Quran. Padahal kita itu seharusnya menjadi penghafal Quran. Sudah seharusnya. Ya kan? Kayak seminggu 1 kali khatam membaca Quran. Kita itu ngelihat orang seminggu khatam 1 Quran. Itu luar biasa takjubnya. Padahal seharusnya, ya ibu-ibu sekalian ini pasti lebih banyak ya yang lebih suka khatam. Itu udah umum. Tapi begitu kalian ke suatu tempat yang orangnya yang tadi ya hidup di bawah garis muslim seharusnya, itu mereka akan takjub sama ibu-ibu. Wah hebat ini ibu, setiap minggu khatam. Padahal buat ibu-ibu yang tiap minggu hafalin dia udah biasa. Karena memang itulah yang seharusnya terjadi kan. Lihat ini bedanya. Kita menggunakan pola dasar hidupnya Rasulullah dan sahabat itu udah standar. Cuma karena selama ini kita nggak menjalankan hidup sesuai dengan Rasulullah dan sahabat, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, begitu orang menjalani sunnah kita kaget. Oh kita kagetnya bukan main. Kayak contoh, saya 2008 trek-trek anti riba. Oh orang muslim itu benar-benar melihat saya dengan muka yang aneh. Kalau nggak nyicil, gimana punya barang? Saya balikin ke dia. Saya kapan punya barang kalau saya nyicil mulu seumur hidup? Cicilan selesai, barang rusak, dijual, nyicil lagi. Ya, ini siklusnya. Nalarnya itu yang salah. Ya, pola kehidupannya yang salah. Itu sih bro. Masya Allah. Jadi ada orang misalnya khatam seminggu sekali baca Quran. Normal kan? Normal kan? Normal weh. Nampak 3 bulan sekali kan? Hanya ibu-ibu kan? Bapak-bapak, abang-abang normal seminggu sekali khatam Quran. Nah, 4 orang tuh. Alhamdulillah. Sisanya abnormal. Itu iklan ya. Teman-teman, jadi ternyata Masya Allah ya. Dan kemarin tadi malam kita sempat ngobrol ya. Iya. Ngobrol panjang di mobil. Bos Steven ngomong gini. Saya pernah ngomong sama seseorang dan saya bilang saya sholat 5 waktu sehari full kan gitu. Terus temannya Koko ada yang bilang lu sholat 5 waktu sekali sehari. Dia kagum gitu. Padahal sudah semestinya seperti itu jadi sholat. Memang harus sholat 5 waktu kan? Iya. Iya.
Jadi yang ini yang hadir, insya Allah kan sholatnya terjaga gitu loh. Maksudnya pada saat kalian yang lain ya, di luar Medan, di luar Sumatera Utara, mungkin kayak di Megapolitan, kalian melakukan sehari-hari yang kalian lakukan di sini, sholat 5 waktu sehari, orang sana tuh nanti akan heran sama kalian. Kamu rajin amat sholat 5 waktu sehari. Ya ini kalian tidak menjumpai di sini, kalian tidak menjumpai di Sumatera Utara, nggak kalian jumpai di Medan, tapi kalian akan melihat itu nanti adanya di megapolitan, di kota-kota besar. Dan mereka meninggalkan sholat dengan santainya, kayak zuhur kita ajak sholat, bang sholat bang, tar aja, tar kapan, maghrib, nah, ya itu sholat zuhur, dia ngajaknya maghrib. Ya ini normal bagi mereka, kita itu nggak normal. Sih? Kok sebelum kita lanjut, Masya Allah, bagaimana perjalanan kau menjadi seorang Muslim itu yang awalnya iseng sampai belajar, sehingga menemukan, oh ternyata kalau menjadi seorang yang beragama Muslim itu, seorang Muslim itu ini benar. Jadi kok pertanyaannya adalah, menurut Coach Steven, Muslim yang standar itu seperti apa? Standar SNI, standar nasional Islam, seperti itu. Ya, yang standar nasional standar. Ikuti. Jadi standar Muslim seharusnya kan kita sudah punya contoh Rasulullah. Baik. Kita sudah punya sahabat. Ya kita tinggal mengikuti sahabat dan kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya kayak tadi sholat 5 waktu. 5 waktu. Iya kan? Kita menghatamkan Quran paling nggak 1 pekan sekali lah. Seminggu sekali. Iya, kita menghabiskan ya, membaca Quran seminggu sekali itu menghabiskan 1 Quran khatam. Iya kan? Dan pada normalnya Muslim itu kita bisa contoh benar-benar Rasulullah. Rasulullah itu hidup normal ya, beliau berbisnis, berdagang, lalu beliau berdakwah. Ya, kemarin saya baru ingatin itu teman-teman dai, jangan berdakwah dengan tangan menengadah ke atas seperti ini. Maaf ya, ini saya sering sampaikan, jadi dai itu jangan gampang tangan terbuka di atas. Jangan minta-minta untuk kamu berdakwah. Gak layak agama ini dibikin murah meriah seperti itu. Iya kan, dalilnya mereka selalu bilang, oh enggak, ilmu itu mahal apa segala macam. Ya, saya tahu ilmu itu mahal. Makanya Allah spesialkan segumpal daging 3,2 liter itu ada di kepala kita buat nampung ilmu. Kalau dianggap ilmu itu murah, mungkin kita akan dibuat seperti sapi. Gitu loh. Ini yang penting untuk dipahami. Siapapun wajib berdakwah, seorang Muslim. Dan gak boleh tangan kita itu menengadah ke atas seperti itu. Dan itu termasuk menjadi Muslim yang terstandarisasi. Iya, itu yang standar kan. Standar. Sekarang kita lihat Rasulullah dengan sahabat yang utama. Kita lihat cek dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Mereka gak hidup dari sedekah orang. Mereka berdagang, mereka punya bisnis yang mantap, mereka berdakwah dengan itu. Artinya apa? Mereka kaya, mereka berdakwah. Sekarang kan dibalik, ya kan? Ustadz mau datang itu dijemput, apalah segala macam, disediakan ongkos lagi untuk pulang. Ini yang kita harus perbaiki. Jadi Ustadz kaya, nanti ada kaki maling, nanti misi di sini. Itu beliau tandeman istilahnya sama saya. Beliau itu luar biasa, ya, cukup finansial dan beliau berdakwah, nggak pernah minta-minta kemana-mana. Bacaan Qurannya, masya Allah, nanti dengerin sendiri. Dan beliau dipanggil ke sini juga sama, nggak dibeli tiket, beli sendiri bisa, hotel nyari sendiri bisa. Dan itu yang memang seharusnya. Nggak seharusnya. Saya tadi ketawa perkara tiket. Oh iya, tiket. Agak lucu aja. Luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, barakallahu fikum, luar biasa Coach Steven. Jadi memang hari ini ironinya adalah ada banyak orang yang hari ini menyampaikan ilmu-ilmu agama, tapi ada yang diharapkan kan seperti itu.
Ya, itu yang harus memang dilakukan. Masya Allah. Dan memang hari ini kita itu sudah menjadi apa ya? Di semua tempat kejadian. Kayaknya nggak di Medan doang. Di semua tempat kejadian seperti itu. Di seluruh Indonesia. Di Indonesia. Tapi yang menariknya adalah teman-teman yang dirahmati Allah Taala, tadi kita dengar nih orang samping saya nih masuk Islamnya karena iseng, ya kan? Karena iseng. Coba-coba, bener ya? Ya. Tapi rela habis 12 miliar untuk di agama ini. Boleh dijelasin? Gampang sih. Kan semua yang kita pakai. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba semuanya sebut sama-sama, ikutin saya. Miliar. Ngomongnya aja tebelin ya. Ulangin lagi. Miliar. Miliar. Pernah megang duit ya, Bu? Ngomong aja cetok ya kan. Kalau tinggi ngomong 12 miliar. Iya, mungkin lebih, tapi mungkin nggak tahu berapa angkanya sampai nggak hitung-hitung lagi juga sih. Kenapa? Pertanyaan. Simple sih, ini bener. Handphone, tablet. Raffi pinjam ya? Oh silakan. Seminggu ya? Boleh. Ini hari Ahad. Siap. Seminggu berarti Sabtu depan. Siap. Pulsa ada, Ada. Paket data. paket data ada. Tabletnya masih mulus lah ya. Banget. Oke. Hari Sabtu jumpa nih sama saya. Hari Sabtu udah seminggu nih. Betul. Saatnya ditagih kan? Mana nih tablet saya? Belum, masih pakai. Marah. Ya, wajar ya, ini logikanya ya. Hari Ahad depan, hari ke-8, saya kembalikan. Maaf, agak pecah sedikit kemarin jatuh. Colokan chargernya kemasukan air, sama paket datanya habis. Maaf ya. Gak gue maafin sebenarnya. Tapi karena Coach Steven ya udah. Bukan. Hari Selasanya, pinjam lagi dong. Tuh rusak sorry. Sih, ya, ini simpel ya. Badan kalian punya siapa? Nyawa? Isi kepala kalian? Gak ada yang punya kalian. Baju kalian? Sendal kalian? Handphone kalian? Tas kalian? Punya Allah. Kalian akuin itu? Berarti kalau diminta balik, wajar dong. Anak-anak kalian, suaminya ibu, istrinya bapak, wajar dong. Wajar kan kalau diminta kembali. Masalahnya harus sampai ditagih seperti ini tadi. Ini kan ditagih ya, atau kita kembalikan dalam bentuk yang baik. Yang Allah titipkan harta ke kita, ilmu ke kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk yang baik, bukan diambil paksa. Contoh seperti kemalingan, atau lebih baik kita sedekahkan di jalan Allah. Ya, pilihannya ada di kalian. Karena kalian dan semua masing-masing dititipi oleh Allah. Dan semua yang Allah titipkan ke manusia, ke kita semua, termasuk ke saya, jika tidak bisa berguna dan bermanfaat untuk Allah dan agamanya, maka bisa jadi titipan itu cuma ujian. Handphone kalian bisa nggak dipakai untuk mendekati kita ke Allah? Kalau nggak bisa dipakai untuk mendekati kita ke Allah, berarti ujian. Ya, jika itu menjadi ujian, maka suatu saat akan datang di yaumil mahsyar, kita diadili untuk handphone tersebut. Baru cerita handphone, belum cerita motor, mobil, perhiasan, rumah, bahkan ilmu yang kita miliki. Itu akan ditanya sama Allah. Kemana kau manfaatkan ini yang kau pinjam? Ya kan kita pinjam, ya.
Ini suatu saat Allah akan minta kita untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang kita sudah dititipkan ke kita. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu sebenarnya sih. Kalau bilang angka itu batasannya cuma manusia, dan itu terlalu sepele sebenarnya. Kan sekarang kita akan dihisab tadi ya, atau dibuat perhitungan balik, pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak yaumil mahsyar. Semakin banyak yang Allah titipkan dan semakin banyak yang tidak termanfaatkan, maka semakin lama nanti kita di yaumil mahsyar. Paham ya? Semakin sedikit yang kita miliki, maka semakin sedikit yang menjadi pertanyaan Allah kelak di yaumil mahsyar. Yang sedikit itu juga pun harus bermanfaat. Sederhana kan? Berarti pada intinya kenapa Coach Steven berani ngeluarin si angka miliaran itu adalah supaya nanti pasti hisab ringan. Iya dong, jangan kelamaan. Jangan kelamaan bu, habisin ringan. Gak usah dihabisin kemana, yang dekat aja. Rumah kalian dekat ada masjid, ada. Lihat kondisinya, renovasi. Gak apa-apa, mulai dari hal yang kecil. Ya, beliin vacuum cleaner buat vacuum karpetnya. Itu sederhana. Kerannya bocor, beliin keran. Pasang. Belikan tempat sampah. Beliin bak sampah, tempat sampah. Simple gitu ya, simple. Dan itu menjadi jariah. Ya, beliin mukena, beliin sarung, ganti karpetnya. Itu hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Cuman orang sering abai. Makanya orang heran melihat sayanya heran balik melihat mereka. Iya kan? Bapak Ibu yang hari ini berani sedekah 12 miliar angkat tangan. Ya Allah Pak 1 juta gak pernah pegang Pak, kita 12 miliar. Enggak apa-apa. Ini kan pelajarannya kan jelas nih. Siapkan infak terbaikmu. Betul. Ya kan? Dan saya sukanya itu kemarin itu nanti sore itu ada lelang sama UAS untuk pembangunan apa? Tahfiz Quran di Binjai dan di Langkat yang di kampung itu. Makanya yang orang PJ yang katakan orang PJ. Pulang. Kita akan ada rumah Quran ini nanti orang PJ sedekahnya nggak boleh 5.000 ya? Iya. 7.000 lah. Sama aja bang. Sama aja. Iya. Nah untuk hal itu benar-benar kemarin itu aku dihitung perjalanannya itu harusnya nanti sore jam 17 jam 5 sore saya harus balik ke Jakarta. Saya waktu mau terbang ke Medan, saya minta sama Allah, ya Allah izinkan harta yang kau titipkan ada di sini, ya. Saya mau ikutan acara itu buat pondok tahfiz. Tapi tiket itu jam 5 sore saya harus balik hari ini. Dan itu Allah kabulin kemarin jam 13 ya. Tiba-tiba Jam 13 yang kemarin di cancel pesawatnya Pak. Diundur dan kemarin malam jam 20 pesawatnya gak jadi terbang katanya. Ada kerusakan teknis. Jadilah saya pulangin hari Senin pagi. Jadi nanti sore saya ikutan. Alhamdulillah. infak terbaik. Itu infak terbaik. Infak terbaik adalah yang bisa menjadi jariah dan paling tidak mengurangi waktu kita nanti dipertanyakan sama Allah. Ya, malu kalau dalamnya kuningnya panjang, malu kalau jam tangannya masih rapi dan bagus, malu sama sepatunya, malu sama smartphone-nya, ya, malu sama kendaraan yang kalian pakai ke sini. Kalau infaknya dicari masih yang paling kecil nolnya, paling sedikit nolnya. Ya kalau yang nolnya cuma 3 aja, ya itu tadi 5.000 jadi 7.000 kan. Orang binji tuh. Nah, janganlah. Kampungmu sendiri tuh. Kalau bisa cari tuh nolnya yang 5, bentuknya itu segepok. Masya Allah. Iya dong. Nolnya 5 yang segepok itu. Iya, nolnya 5, terus segepok. Nah itu udah kelihatan 10 juta. Bawahnya 5 gepok. Ini nih, pas di nol segepok ada yang begini, ya Allah. Gaji 3 bulan. Ya, dikasih.
kalau nanti orang berpikirnya, ya logika ya. Nah, logika orang akan berpikirnya Ini bisnis langit. ini bisnis langit. Apa? Ini bisnis langit. Kalau kita ini terlalu banyak berhitung sebagai manusia. Betul. Oke? Betul. Padahal apapun yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, Allah ganti berlipat-lipat kali. Contoh, banyak sih contoh. Dari zaman sahabat itu luar biasa banyaknya. Dan kita dikasih contoh nyata sama Rasulullah langsung. Dan kenapa kita masih ragu? Ini luar biasanya ya. Ini luar biasanya. Dan di sini kebetulan ada wadahnya, ada pondok tahfiz nanti. Saya juga akan ikutan ke sana. Ini saya juga baru tahu pondok tahfiz tadi harus nengok ke belakang. Karena memang buat apa lagi sih? Buat apa lagi sih? Gitu, kita sudah dikasih jelas sama Allah, contohnya ada di Rasulullah dan sahabat. Kita dikasih, ini saya lakukan sendiri ya. Saya nggak akan bilang saya ini sahabat Rasulullah, kita jauh sekali hidupnya. Cuman saya lakukan apa yang beliau lakukan. Selama COVID pandemi, banyak perusahaan tutup, banyak usaha turun, banyak yang di PHK, banyak yang kerjanya Senin Kemis, gajinya setengah. Di kami alhamdulillah unit usaha saya nggak ada yang saya pecat, nggak ada yang saya berhentikan, nggak ada yang saya bikin Senin Kemis kerjanya, THR-nya full, bonusnya full, bahkan bonusnya umroh 2022 kemarin berangkat. Bisa kan? Bisa Pak. Ini bisnis langit bro. Hitungannya sama Allah. Gak laku itu kalkulator yang ada di pasar itu. Bertahan gak bisnisnya? Alhamdulillah bertahan dan semakin besar. Saya usaha kafe Pak. Selama pandemi 2 tahun ini nambah 23 cabang. Nambah Pas pada saat pandemi. Nambah aset perusahaan dari tadinya sekitar 25M, hari ini udah lebih dari 70 miliar. Takbir. Kebun kopi saya mulai dari menjual mobil istri saya. Itu kebetulan ada istri saya di sini. Jadi kalau saya bohong, dilempar sendal sama dia. Ini ada istri saya. Jadi saya jual mobil istri saya. Mulai kebun kopi dari 8.000 meter. Hari ini Allah titipkan ke saya hampir 600 hektar. Kita ekspor kopi hampir 100 ton setiap bulan simultan hari ini. Kalau dibilang dengan sedekah itu bikin kita miskin, bullshit, gak berlaku buat saya. Karena saya ngerasainnya, Allah hadirkan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi, benar-benar lebih. Padahal kalau dilihat bisnisnya saya, kedai kopi saya itu untuk semua kopi hitam itu bayar seikhlasnya. Saya bikin training kopi bayar seikhlasnya. Saya training untuk kitchen, untuk masak bayar seikhlasnya. Isi seminar juga bayar seikhlasnya. Orang minta desain buat masjid bayar seikhlasnya. Desain buat pesantren, arsitektur bayar seikhlasnya. Desain buat resto bayar seikhlasnya. Konsultan teknis untuk pembangunan bayar seikhlasnya. Konsultan untuk arsitektur bayar seikhlasnya. Bahkan semalam saya bilang ke dia, gue jadi pilot juga bayar seikhlasnya kok. Seikhlasnya. Simple kan? Karena yang sudah kita kembalikan ke Allah dalam bentuk yang baik. Tadi ya, misalnya seperti tablet ini nih, saya balikin dalam keadaan pecah tadi kan. Coba bayangkan kalau saya kembalikannya, Bang, ini kemarin anti goresnya lecet, kayaknya sama lu deh, gue udah ganti yang baru, tapi pakai Gorilla Glass. Kemarin gue lihat juga pakai datanya ada 3 GB ya, gue udah tambahin 33 Bang. Pulsa 100.000, kemarin gue takutnya kurang, jadi gue cicilin lagi sampai 500.000 Bang. Pakai. Iya, pada saat saya kembalikan harusnya hari Sabtu, hari Jumat, habis Jumatan ketemu, ini tabletnya, thank you berat bro. Yang tadi udah gue tambahin di situ.
besok Selasa mau pinjam lagi, jangan tablet, handphonenya juga dipinjemin ke saya. Logika, iya kan? Sama seperti Allah, pada saat kita sudah mengembalikan semua yang Allah titipkan ke kita dalam bentuk yang baik, itu Allah sudah janjikan, ya, dikembalikan dalam bentuk yang berlipat-lipat. Dan saya sudah buktikan, istri saya itu ada jual lagi mobil kemarin jadi 6 bulan, dia tahu kok. Mobil jual jadi 6 bulan, dibalikin yang ini, jual lagi Mercy, balik lagi Mercy, malah Mercy-nya naik kelas. Lihat sampai sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu dijuluki oleh sahabat yang lainnya sebagai orang yang gagal miskin. Gila kan? Gagal miskin. Gagal miskin. Semakin dia sedekahkan, diganti Allah dibalik-balikan, itu dalam form yang lebih besar. Kalau saya bilang hari ini saya dapat hal yang sama, saya akan cerita untuk diri saya. Tapi hari ini saya dipertemukan sama Allah, banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Ada itu di Surabaya, dia itu memulai setiap Jumat dia mengeluarkan uang 100.000 dari gajinya. Dulu dia cuma 1.100.000. Dia setiap Jumat mengeluarkan 100.000 dalam form 5.000 rupiah. Dia bagikan ke 20 tukang beca, hanya 5.000 rupiah. Dia jalanin itu konsisten 5 tahun. Allah naikin gajinya dia, dan dia tambah lagi dan dia tambah lagi. Hari ini setiap hari Jumat yang saya tahu 1,5 sampai 1,6 miliar dikeluarkan setiap Jumat. Dari awal dari 100.000, 5.000 per tukang beca, hari ini 1,5 sampai 1,6 miliar setiap pekan, setiap hari Jumat dia keluarkan. Jadi orang miskin enggak asli. Dia naik Mercedes Benz S-Class yang pintunya tahan peluru. Masya Allah. Dan di kursi belakang itu penuh sama duit, ditaruh aja di lantai. Jadi mana dia menjumpai itu masjid, ini reot, harusnya diperbaiki plafonnya. Yang gorok-gorok lantai itu dapat 5 gempok, 10 gempok, benerin plafonnya. Jangan kayak gini nih, jelek. Malu, rumah kita lebih bagus daripada rumah Allah. Ya, simpel kan? Malu, rumah kita lebih bagus daripada rumah Allah. Dan itu aku udah lihat, dia itu salah satu tipikal orang yang gagal miskin. Sampai dia pernah celetuk ke saya, dia ngomong, kok saya tuh sampai tadi pagi habis subuh itu doa sama Allah, ya Allah udah dulu, jangan ditambahin dulu, yang ini belum habis. Masya Allah. Dia itu sampai bawa di belakang bak itu uang seberapa bal taruh di bak, di bagasi, di bagasi nasi. Ya. Kalau kita doa, ya Allah, jangan nanti yang ini udah habis. Sekarang. Karena gini loh, Allah itu kan mengabulkan bukan semua yang kita minta, tapi Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Betul. Ini hal sederhana. Kadang-kadang kita minta itu sesuatu yang nggak real, nggak butuh kitanya. Kita tuh nggak butuh tapi kita minta. Ya, contoh orang minta mobil nyetir aja belum bisa udah minta mobil. Dia lupa itu minta udara setiap hari. Ada yang tadi pagi habis sholat subuh minta udara. Minta ya Allah, minta udara 17 kg buat hari ini saya bernafas 24 jam. Ada kalau ada saya temenin, karena saya setiap hari minta itu. Doa nih habis subuh. Ini kalau bisa ya, ini saya lakukan bertahun-tahun sampai hari ini. Ya Allah, jika saya tidak lagi bermanfaat untukmu dan agamamu, matikan saya hari ini. Minta sama Allah. Kalau begitu kita sudah tidak bermanfaat untuk Allah dan agamanya, sisa hidup kita hanya
hanya dosa. Nah, bahasanya udah nggak rasional. Inilah berbisnis lagi. Kita menjamin semuanya, termasuk dengan nyawa kita, untuk Allah. Iya kan? Lebih penting mana? Setelah masuk Islam, bukan prosesnya. Prosesnya itu cuma nanti jadinya cerita lucu. Iseng. Iya kan? Itu iseng doang. Iya kan? Kayak sholat di dalam gereja, kayak segala macam. Itu yang aku pikir, wah gak ada manfaatnya nih. Cuma buat lucu-lucu doang. Tapi memang waktu itu dialami gak banyak yang mualaf hari ini masih ngalamin. Mualaf yang masih kerja di dalam rumah ibadahnya dia dulu. Dia kerja di sana. Mau gak mau dia sholat di sana. Jadi kalau sampai terucap rumah ibadahnya apa, saya mohon maaf di depan ya. Kadang-kadang kepleset juga gitu. Lanjut bro. Insya Allah kita boleh beri kema takbir sekali lagi untuk Coach Steven. Takbir. Jadi memang kalau bagi beliau ini cerita kenapa menjadi seorang muslim itu gak penting-penting banget ya. Tapi setelah menjadi seorang muslim itu yang perlu diceritakan, kurang lebih seperti itu. Karena ada banyak hal-hal menarik yang bisa kita pelajari, termasuk tadi bisnis langit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat hari ini disebutkan untuk bawa infak terbaik, maka yang terbaik itu artinya apa? Yang paling baik, yang paling bukan berarti karena dia terbaik tak sengaja baik, bukan ya. Terbaik yang paling baik memang yang paling atas, sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti di dompet ada yang warna merah, biru sama hijau, yang dikeluarkan warna 3 orang yang menjaga. Yo, bro, merah ada 2. Ada yang nol cuma 4. Oh ini yang 5. Di Medan nggak kenal yang ada 4 tuh. Nggak kenal. Di merah yang warna 5 sama yang biru-biru. Medan itu orangnya kaya. Alhamdulillah. Makanya nanti ini sedekahnya banyak ini. Oh gitu? Insya Allah. Boleh dicoba? Sekarang ini kita tes kalau nggak percaya. Jangan buat malu ya. Jangan buat malu. Panitia. Jangan nanti di sini ada Bu ya. Kotak. Panitia. 1, 2, 3, 4 punya kotak. Kotak, ada kotak. Ini kita tes. Salah ngomong saya Bu. Saya bilang itu kita orang kaya Bu ya. Ini doa supaya kita benar jadi orang kaya. Bismillah, keluarkan infak terbaiknya. Nanti sore pada asar akan ada lelang lagi. Ini yang minta bukan saya, Coach Steven. Tapi ingat, bisnis langit. Pinjam sorbannya boleh? Oh. Nah, dibuka aja Pak. Dibuka aja, jelek banget. Boleh, plastik ada plastik. Boleh kalau Udah. Oh ada plastik. Yang ikhwan boleh. Ikhwan antum langsung pesan aja saya. Itu aja kamu. Ya. Kita hitung bismillah antum. Mulai dari atas dong. Kasih yang di atas, masa nggak dikasih kesempatan? Iya, kita dua masuk surga, Masya Allah. Bapak Ibu yang kalah, cek. Iya. Pesan saya cuma jangan buat malu Pak, ya. Yang kartu yang biru-biru lah, tolong ya, merah-merah. Awak udah bilang, ayah. Kami ini orang kaya loh. Iya, percaya kan? Masya Allah. Bisnis langit. Berarti ini transaksinya bukan antara mereka dengan Coach Steven. Nggak usah. Transaksinya antara. Kalau mau lewat manusia bisa. Masya Allah. Pak Kiai punya nomor rekeningnya nggak? Langsung minta aja. Nomor rekening. Tapi coba Bisa diketik nggak di sini? di layar. Ada monitor di sebelah sana. Ada nggak nomor Yang pakai LCD? yayasan apa tadi? Nah, ada nggak? Ada nomor rekening yayasan. FOH bisa ditampilkan di sini? Kapok lah katanya orang kaya. Masya Allah. Ini langsung ke keluarkan itu, yayasan. keluarkan. Langsung ke yayasannya. Jadi nggak lewat Silakan. cara siapapun. Tampilkan yang diminta tuh. Cek. Sedekahnya dilarang nyicil. 1 juta nyicil Pak 4 bulan lagi katanya. Nggak boleh. Cash hari ini. Kalau kata guru saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sedekah terbaik itu adalah sedekah yang saat kita keluar sakit hati, sedih hati kita keluarkan itu yang paling terbaik itu biasanya itu. Yang pas mau ngasih, dia mikir sampai kalau hari ini ngasihnya cuma nggak mikir
yang terbaik biasanya. Cek. Jadi yang terbaik kata guru Ani, sedekah yang terbaik itu adalah yang kalau kita keluarkan, Ya. kita itu mikirnya 4 sampai 5 kali. Pikir kenapa? Bener kan nih, Acet? Bener kan nih kita? Menenggaknya kenapa? Karena dia tadi khawatir dengan keadaan dia. Keadaan takut apa? Takut miskin tadi. Takut miskin, minta nafas aja lupa kok. Masya Allah. Dikasih dan dikasih. Jangan mikirin miskin besok. Jangan mikirin besok makan atau nggak makan. Nafas aja lupa minta. Jadi nggak usah mikirin miskin. Nafas aja tadi pagi nggak minta. Dikasih. Ini masih nafas. Masih dikasih. Iya. Jadi kalau masih takut miskin, ya kan? Coba cek hatinya. Ada yang harus diputar-putar dikit itu. Masya Allah. Iya kan? Silakan Bapak Ibu yang terhormat. Iya. Sabotase. Bikin sabotase. Nah ini barcode. Nah ini BSI ya tuh ada BSI Yayasan Zayan Insani. Zayan Insani. Ya. Konfirmasinya ke Pak Ferdiansah. Bener ya? Iya, atau Mbak Neneng. Nah, Neneng kayak orang Sunda. Kalau Neneng Kota Barat itu kayaknya. Teman-teman, ini kalau nggak kelihatan rekening BSI-nya saya sebutin ya. Bisa nggak di zoom aja sih? MOH di zoom di bagian rekening biar yang di belakang kelihatan. 608 081 975 5. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pak, Bu, setelah sedekah itu senyum, Pak. Ini setelah sedekah, gimana aku pulang hari ini? Masya Allah. Oh, masih ada sisa ya, Bu? Oh, habisin aja, Bu, habisin. Masya Allah. Silakan keluarkan yang terbaik, Bapak Ibu dan Bapak Allah Ta'ala. Yang mau permisi kamar mandi ditunda dulu. Ya alasan tuh. Yang dari Binjai mana dari Binjai? Jangan buat malu ya. Yang dari Stabat, Ada dari Wah, tak ada, ngaku aja nggak apa-apa. Yang dari Stabat. Oh ada. Udah di pelosok jangan buat malu juga Kak. Yang dari Medan. Masya Allah. Yang dari luar Medan, Binjai, dari Serdang ada? Sama Langkat. Konser ya, konser. Dari mana? Labuan Batu. Datang kemari khusus ngaji. Kuliah ngeleleng. Awak kira udah ini Bang. Ngaji orang, akhwat-akhwat kan. Bisa juga ya. Masya Allah. Hilang. Oh hilang. Bang. Nah, biarin. Nanti. Jadi kalau bisa di zoom di sini nih. Bagian rekeningnya. 608 Enggak ada. Dari jauh nggak kelihatan. Ada itu. Jauh nggak kelihatan. Masya Allah. Nah, di zoom kanan bawah. Terus kanan. Yang kanan. Ini malah di kiri. Kanan. Kanan kita sama kanan dia beda. Nah, ini. Nah, di zoom dibesarin aja nggak apa-apa. Di zoom dibesarin nggak apa-apa. Takut tuh yang nggak kelihatan. Jadi nanti nggak ada alasan pas ada malaikat. Maaf, waktu dulu di acaranya Koko nggak kelihatan rekeningnya kan tuh. Kebaca kan? Itu kameramen bisa baca nggak? Bisa. Nah, kameramen bisa baca berarti nggak? Ya iya nih supaya kami Bukan, pakai mata maksudnya. Tuh aman. Nah, kan? ibu-ibu yang di ujung sana bisa lihat.
Bisa lihat Bu nomor rekeningnya. Bisa kan? Takut diminta gitu. Kalau nggak bisa transfer rekeningnya jadi suaminya, foto kirim, Pak, numpang ke sini. Masya Allah. Ya. Mumpung masih tanggal muda, belum habis buat apa-apa. Oh iya. Oh, masih tanggal 7 ya. Begitu ya, kurang lebih seperti itu nih. Ini nanti akan jadi pondok tahfiz ya. Nah, berapa ratus, berapa ribu tahfiz dicetak. Setiap hurufnya nanti kalian dapat hisabnya, itu jadi jariah. Setelah meninggal masih tetap dapat. Amin. Ya, itu luar biasa loh ya. Ini sistem yang diberikan sama Allah dan ini everlasting atau selama-lamanya. Ini akan jadi abadi. Karena si hafiz tadi akan mengajar lagi ke orang lain dan yang diajar akan mengajar lagi dan terus dan terus dan terus dan terus. Ya. Kesempatan beramal yang ini saya juga nggak tahu nih yayasannya dari mana, siapa ketuanya, ya aplikasinya seperti apa. Cuman UAS sebagai pembina yayasan, benar ya? Ya, UAS sama beliau ketuanya. Beliau di sini ketuanya. Saya baru kenal malahan. Tadi nggak dikasih tahu ketuanya siapa, ajar aja dulu. Masya. Ya, itu kurang lebih. Sebenarnya mau saya tularkan, saya nggak butuh pujian dari kalian. Saya butuhnya kalian mengikuti. Paling tidak ada di antara kalian dan nanti yang kita akan ketemu. Suatu saat kita akan ketemu. Kita menghadap Allah bareng. Ya apa yang kalian kebaikan yang kalian lakukan, saya dapat sedikit lah amal dari kalian. Numpang ikut pahalanya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Sebutnya apa yang tadi? Nanti aku urusan MC. Urusan MC. Biar MC kan biar kerjaan siapa. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Kasihan nanti nggak ada omongan. Masya Ada bahan. Allah. Tabarakallah. Baik, Bapak Ibu, sudah semuanya ngasih infak terbaik. Wah, Ini ronde 1. ronde 1. Sudah semuanya ngasih infak terbaik? Sudah ya? Ini ronde 1. Ronde 2 itu nanti setelah kan habis ini istirahat isoma. Betul. Habis Mbak Syarli nanti ada isoma. Ya. Isoma itu kita makan, minum, sholat, ya kan? Cari ATM, nyolong lagi, Betul. narik lagi, Betul. nungguin yang kuning itu lewat lagi, Betul. masukin lagi. Masya Allah. Kalau ronde pertama pukulannya cuman ya yang ada mungkin di kantong 200, 300, 500, 1 juta. Nanti pukulan kedua kasih uppercut dia, Woi. didobel lagi. Ya, saya nggak akan bicara seperti orang lain. Nanti pulang ya kalian akan dapat rezeki yang berlimpah apa segala macam, nggak akan ke sana. Satu hal yang saya bisa janjikan adalah setelah kalian pulang, kalian melegakan diri, mengikhlaskan apa yang sudah kalian masukkan. Insya Allah ini malaikat lagi nyatetin, lagi sibuk. Ya, mereka itu panitia belum hitung, malaikat udah hitung duluan. Ya ini lagi ngeteli satu-satu. Oh si fulan sekian, ibu fulanah ini sekian. Ya, dia lagi ngeteli. Kita sangat berharap nanti zuhur pada saat kita sudah sholat, malaikatnya juga sudah membuat laporan. Pada zuhur kita masukin lagi, ditambahin lagi sama malaikat. Itu aja yang bisa saya janjikan. Kita doakan bareng-bareng supaya dana yang kita sumbangkan nanti menjadikan putra-putri tahfiz dan tahfiz terbaik di Indonesia, hafiz dan hafiz terbaik di Indonesia yang akan mengajar dan terus mengajar, ya, yang suatu saat akan menggantikan Pak Kiai. Mereka akan menggantikan regenerasi kan, dan mereka akan menggantikan dan digantikan lagi dan terus, dan kita tinggal nungguin di deposito kita. Nanti ya, nanti saat kita menghadap Allah itu yang kita bawa, itu yang kita bawa, bukannya apa yang kalian miliki sekarang. Buku amal kalian lah yang akan kalian bawa, dan pastikan isinya penuh. Buku amalnya. Iya, jangan buku dosa yang penuh. Buku amalnya penuh, buku dosanya adalah Buku rekening kosongnya gitu. rekening nggak perlu kan, rekening buat apa? Iya, Jadi memancing. makin banyak itu nanti dikejar orang pajak. Betul. Orang pajak Bu, bukan pajak sampo ya. Ada orang pajak banyak tahu ya. Orang pajak. Coach Stephen sudah mentransfer langsung ke rekening
Aziz sebesar 25 juta rupiah. Masya Allah. Takbir. Beliau nggak mungkin mau ngomong, maka saya harus sampaikan supaya orang ikut kok. Masya Allah. Supaya orang ikut. Sama juga kita beri gema takbir untuk guru kita Ustaz Heriansyah. Tafadhol. Takbir. Saya sangat berterima kasih sama Antum Ustaz karena ada beberapa cerita dari beberapa teman-teman saya yang real yang sedang hidup zaman sekarang. Saat dulu mereka bakhil atau pelit, pada saat mereka punya uang, benar-benar Allah bikin dia susah untuk sedekah. Nge-transfer ke rekening susah. Padahal saya transfer bisa, kalau nggak bisa. Jadi benar-benar Allah susahkan dia untuk bersedekah. Dan hari ini Ustaz sudah memudahkan saya, makanya saya terima kasih. Barakallah. Nanti yang belum kelewatan tabung jangan merasa aman. Nanti habis zuhur lewat. Aman. Ada sesi, ada aman, ada sesi kedua. Masya Allah. Barakallah fikum. Jazakallahu khair, Ustaz. Nanti sabotase pakai kabel. Oh iya ini yayasan ya. Iya betul. Masya Allah. Bisa jadi ceritain nanti. Siap, jazakallah khair Ustaz. Ya Ustaz. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, silakan fadhol. Siap, Masya Allah. Guru kita Ustaz Heriansyah itu, Masya Allah, satu penggerak dakwah yang paling cut di Medan seperti Medan. Teman-teman yang dirahmati Allah Taala, Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup, terakhir deh, pesan singkat saja untuk teman-teman. Pesan apa nih? Pesan untuk ikhwan dan akhwat sekalian hari ini supaya bisa menjadi muslim yang terstandar dan istiqomah. Sebenarnya ada kan. Jadi kita tinggal kembali lagi pelajari bagaimana Rasulullah dan sahabat hidup. Kita contoh mereka, kita manfaatkan hidup kita, waktu kita, ilmu kita ya. Kok saya nggak bisa berdakwah, saya kurang ilmu. Itu kalau kurang ilmu berarti kan punya, walaupun belum banyak. Usahakan itu terpakai untuk berdakwah. Alhamdulillah dapat yang nanti sabotase. Jadi itu ya, nanti kalau kita akan ditanya, walau dengan ilmu yang sedikit itu, dengan harta yang sedikit itu, Allah akan tanya. Dan pastikan kita punya jawabannya yang terbaik. Ya, apa yang kalian infakkan atau sedekahkan untuk Allah, insya Allah itu sudah dicatat dan Allah akan mengganti. Bila mana Allah nggak mengganti, kita yang harus ngecek hati kita. Itu khusnuzan sama Allah. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin ada hasad di dalam hati kita. Ya, yang kita harus pastikan kita sudah memberikan ini hanya saya kembalikan ya Allah. Ini teknik paling sederhana, paling mudah untuk belajar ikhlas. Nah, ya Allah ini aku kembalikan kepadamu. Kayak tadi ya, pinjam kan harus dikembalikan. Ya kan? Lihat, kembalikan bukannya saya kasih, tapi saya mengembalikan apa yang sudah saya pinjam. Ya, itu yang harus ditanamkan ke hati kalian. Uang ini dititipin Allah di kantong kalian, kalian akan diminta pertanggungjawabannya, maka kalian kembalikan. Ini akan dalam hati Allah, ini hamba kembalikan kepadamu. Masya Allah. Dah, itu paling mudah untuk melatih hati supaya ikhlas. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian, dan semua yang baik dan yang bisa kalian contoh itu datangnya dari Allah, dari Rasulullah. Saya hanya meneruskan. Barakallahu fiikum. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Coach Stephen. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini dan semoga ini bisa manfaat untuk kita semua. Dan Masya Allah lagi beliau ini easy banget untuk diajak diskusi. Jadi teman-teman kalau nanti sekiranya mau diskusi, betul. Kalau orangnya nggak lasak ya, karena dia sudah keliling-keliling. Coach Stephen dia sudah keliling-keliling ngecek kesana kemari. Masya Allah, dia sangat luar biasanya. Gimana cara supaya gurunya aman ya? Iya. Jagain luas. Masya Allah. Saya mah kalau acara bagian keamanan. Bagian keamanan, tukang parkir, Bawain
sandal. Masya Allah, makanya jarang di panggung Bro Stephen. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita kembali sama kasih gema takbir untuk Bro Stephen. Takbir, takbir, takbir. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Kemungkinan ada Shirley anak kita, teman kita juga insyaallah yang untuk berhadir. Kami memohon maaf jika ada kesalahan selama memandu diskusi kali ini. Insyaallah kita tutup dengan kembali berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya Rafi Al-Farizi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus yang meriah buat kaum muslimin. Takbir. Masya Allah. Terima kasih buat muslimin yang juga sudah berdonasi hari ini di bisnis langit ya. Kita 25 miliar dan 25 juta rupiah. Ya. Dan Langsung ke rekening. Ya. tadi, insya Allah sebenarnya sih ya hakul ya. Iya, ini bisnis langit ini masalah keyakinan.